Alhamdulillah Alhamdulillahir razzaqil hannanil mannan alladzi ba'atha Muhammadan bi risalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala 'alaihi al-Qur'ana fihi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi 'allamal Qur'an wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, ilahi Rabbuna, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehat wal afiat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah, melaksanakan salat Jumat. Kita bermohon kepada Allah semoga rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada manusia agung pilihan Allah yang paling lemah lembut tutur katanya, paling mulia perangainya, paling peduli terhadap sesamanya, paling bijaksana keputusan-keputusannya, namun sangat tegas terhadap lawan-lawannya. Dialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, pemimpin umat, pembawa amanat yang tidak pernah berkhianat. Semoga kita adalah orang-orang yang kelak mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu khotib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jemaah semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam arti yang sebenar-benarnya. Sebisa mungkin kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah, dan sebisa-bisanya kita meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Itulah takwa. Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia yang lahir di buminya Allah ini yang tidak punya masalah, tidak punya persoalan. Setiap anak yang lahir, setiap anak yang keluar dari rahim ibu yang dia cintainya, yang dia kasihinya, mesti anak itu menangis. Itu pertanda bahwa akan banyak masalah yang akan kita hadapi, kita temui di buminya Allah yang fana ini. Namun bagi kita orang-orang yang beriman, sebesar dan sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kita yakin betul jalan dari semua masalah dan persoalan yang kita hadapi adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan kasih dia jalan keluar. Jadi jalan keluar yang sesungguhnya itu tidak Allah berikan kepada orang hebat, kepada orang berpangkat. Jalan keluar yang sesungguhnya Allah hanya berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
dan baiknya Allah sama kita selaku hamba-hambanya, sesudah kita dikasih Allah jalan keluar karena ketakwaan kita kepada Allah, Allah kasih kita rizki dari cara yang kita tidak duga-duga sama sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesudah itu Allah kasih kita rizki min haitsu la yahtasib, dari cara-cara yang kita tidak duga sama sekali. Itulah baiknya Allah sama kita selaku hamba-hambanya. Karena itu maka dalam setiap sholat Jumat, pesan takwa itu, wasiat takwa itu menjadi rukun. Karena takwa amat sangat kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan hamba-hamba Allah nanti di akhirat itu adalah ketakwaannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini ingin saya sampaikan, Al-Fakir Khatib ingin menyampaikan bahwa beberapa kali saya berbicara dengan para ulama, dengan ustadz-ustadz yang ngajar-ngajar di musolah di masjid. Para ulama-ulama besar itu yang ditakutkan sama mereka itu apa? Yang ditakutkan sama mereka itu adalah su'ul khotimah. Itu yang ditakutkan oleh para ulama. Dan yang didambakan oleh ulama adalah husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat betul keterangan-keterangan di hadis, keterangan-keterangan di kitab-kitab. Memang yang namanya iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yankusu. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana caranya? Yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah karena ketaatan kita kepada Allah. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita kerjakan. Biasanya kalau yang sunnah sudah kita kerjakan, insya Allah yang wajib nggak bakal luput itu. Kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Bukan hanya dosa-dosa perbuatan, tapi dosa-dosa yang lahir dari penglihatan kita, pendengaran kita, dan hati kita yang kotor. Hasud, iri, dengki itu akan menghabiskan amal-amal soleh kita. Bagaimana baginda Rasul, beliau bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun naril hatab. Yang namanya hasud, iri, dengki itu, dia akan memakan amal-amal soleh kita, amal-amal kebajikan kita, kama ya'kulun narul hatab, sama seperti api memakan kayu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau api sudah makan kayu, tidak akan ada lagi yang tersisa. Karena itu maka selain kita ini menjaga maksiat-maksiat perbuatan, penting sekali untuk memelihara hati kita dari iri, hasud, dan dengki. Karena hal itu yang akan membuat iman kita itu jadi berkurang. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti ketaatan agama kita, ketaatan Islam yang kita pegang teguh sampai akhir hayat kita itu adalah sholat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu fil akhirah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab di akhirat itu adalah sholat kita, bukan yang lain. Dan biasanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang sudah menjaga sholat 5 waktu, yang lain tuh dia kerjakan itu. Kalau dia sehat, dia puasa. Kalau dia ada rezeki, dia zakat, dia sedekah. Kalau dia punya kelebihan rezeki lagi, dia pergi haji. Itu kalau orang sudah menjaga sholat. Tetapi kalau sholat tidak dijaga, belum tentu. Banyak di lingkungan kita, di masyarakat kita, mungkin orang-orang terdekat kita, dia puasa tapi belum tentu dia sholat.
Dia pergi haji, tapi belum tentu dia jaga sholatnya. Maka wajarlah kalau baginda Rasul katakan, awwalu ma yuhasabu fil akhirah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Ya. Sesungguhnya yang membedakan antara kita orang-orang Islam dengan orang-orang yang tidak memeluk agama Islam itu adalah pada perkara sholat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, maka dia menjadi kufur. Kalau dia tidak mengerjakan sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, maka kafir dia, di neraka abadi dia. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat karena malas saja, dia hanya pada tingkat kufur saja, kufur nikmat. Allah kasih dia rezeki yang banyak, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Salah satu jalan syukur itu adalah sholat, karena dia adalah bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inti daripada sholat itu adalah ketika kita sujud. Ketika kita sujud itu muka yang kita banggakan, yang kalau kemana-mana kita jaga jangan sampai tidak kelihatan bagus itu. Kita berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah baguskan rupaku, maka baguskan akhlakku. Ketika kita bercermin, saat kita sujud, kita taruh di tempat yang paling rendah. Muka yang paling kita banggakan kita taruh di tempat yang paling rendah. Dalam waktu yang bersamaan kita puji Allah, subhana rabbi al-a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala pujian-pujiannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu tidak hanya sekedar mendirikan salat, tapi diperintahkan kita untuk berjamaah. Ketika kita sulit melaksanakan amal-amal soleh yang lain, kerjakan yang ringan-ringan saja. Salat berjamaah. Keutamaannya sangat luar biasa. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Salat jamaah itu lebih baik daripada salat fardu 27 derajat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali waktu baginda Rasul didatangin orang buta. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang kepada Nabi orang yang buta. Faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Allah, aku ini enggak punya orang yang bisa nuntun aku ke masjid, kata orang buta ini. Lalu pasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa. Lalu dia minta kepada baginda Rasul, apakah saya ini dapat rukhsah? Maka kemudian kata baginda Rasul, fa yusalli fi baitihi farakhasa. Jadi Rasul kasih dia keringanan itu untuk sholat di rumah. Falamma walla, ketika orang buta itu ingin pergi meninggalkan baginda Rasul, falamma walla da'ahu, Rasulullah panggil orang itu. Apa kata baginda Rasul? Hal tasma'un nida. Engkau dengar enggak azan? Engkau dengar enggak panggilan sholat? Naam, iya, kata orang buta itu. Fa'ajib, kata baginda Rasul, engkau tetap harus memenuhi panggilan azan itu. Orang buta saja masih disuruh mengerjakan sholat berjamaah. Kapan? Ketika dia masih mendengar yang namanya suara azan itu. Udah senang orang itu, karena bisa dapat rukhsah sholat di rumah. Tapi ketika Rasul bilang, hal tasma'un nida, dengar azan enggak? Dengar, kerjakan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita perbaiki amal-amal soleh. Kalau kita tidak sempat sholat di masjid karena aktivitas pekerjaan kita, sholat di rumah dengan keluarga. Anak, bapak, ibu, bapaknya jadi imam, anaknya pun kalau sudah balik masih boleh. Tetapi kalau kita masih bisa sholat berjamaah di masjid, di musola, kerjakan itu. Kenapa? Karena amat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekali waktu Ibnu Mas'ud ini sahabat yang pertama masuk golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam.
dihafal Quran, bacaannya sangat bagus. Kalau Rasulullah itu kalau dia ingin mendengarkan bacaan Al-Quran, dia suruh Ibnu Mas'ud itu ngaji. Ibnu Mas'ud itu pernah berkata, ya, ketika dia ditanya bagaimana cara membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang beriman yang baik dengan orang yang beriman yang munafik, apa kata Ibnu Mas'ud? Laqad ra'aituna wa ma yahtalifu anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Saya sudah lihat satu persatu tuh penduduk-penduduk Mekah itu. Ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud itu, orang yang enggak pernah berjamaah itu orang munafik itu. Itu kata Ibnu Mas'ud. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan yang namanya husnul khatimah, kita biasakan kita ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sering membuka medsos, sering membuka Facebook, itu ada yang namanya rumus algoritma. Algoritma itu peristiwa rentetan, ya, untuk tujuan tertentu yang apabila kita buka maka yang muncul itu. Ya. Kalau kita sering buka di Facebook itu berita-berita olahraga, pasti nanti ketika kita buka Facebook itu yang muncul ya berita-berita olahraga. Ya. Kalau kita sering membuka berita-berita politik di Facebook itu, rumus algoritma ketika kita buka yang muncul ya berita-berita politik. Dan naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau kita membuka berita-berita maksiat kepada Allah, gambar-gambar yang mendekatkan kita maksiat kepada Allah, kalau kita buka itu, nanti kita buka yang munculnya gambar-gambar itu lagi. Makanya tidak berlebihan kalau baginda Rasul katakan orang itu akhir umurnya itu sesuai dengan kebiasaannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai husnul khotimah, perbanyak diri kita untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan jauh dari maksiat Allah, dan nanti kita akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah selamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari perbuatan maksiat kepada Allah, dan Allah akan masukkan kita bersama orang-orang kita cintai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wa antahu amma naha anhu wa hadar wa alamu innallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin
واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قم الصلاة